Sahabat Kompas.com, tagar keliti hingga Jogja tidak aman sempat menjadi salah satu topik yang trending di Twitter belakangan ini. Hal itu diduga karena maraknya aksi kejahatan jalanan atau keliti yang terjadi di daerah Yogyakarta. Baru-baru ini sempat viral unggahan berisi cerita korban keliti yang dibacok oleh orang tak dikenal di daerah Lempuyangan. Cerita itu pertama kali diunggah di Twitter pada 1 Januari 2022. Menurut keterangan pengunggah, pelaku sempat mengikuti korban di sekitar Jambuluwuk, Malioboro Hotel. Pelaku kemudian melakukan aksinya ketika korban berada di TK Aba Lempuyangan. Korban yang mendapatkan luka bacokan pun langsung dilarikan ke rumah sakit Bethesda. Namun, sesampainya di rumah sakit, ternyata ada 4 korban pembacokan lain yang juga tengah dirawat. Tak hanya di daerah Lempuyangan, sejumlah aksi keliti juga sempat terjadi di beberapa daerah di Yogyakarta. Salah satunya, cerita seorang warganet yang mengaku menjadi korban keliti saat melintas di underpass Kentungan Sleman pada Senin 27 Desember pukul 7 malam. Korban menceritakan ketika sedang berkendara, pelaku yang menggunakan motor mendekatinya dari sebelah kiri dan memegang tangannya. Setelah kendaraannya dipepet, korban tiba-tiba merasakan perih di tangan kirinya. Ternyata setelah dilihat, jaket yang ia kenakan telah robek dan ada luka seperti sayatan di tangannya. Sayangnya korban mengaku tidak mengenali plat nomor kendaraan maupun ciri-ciri pelaku lantaran kondisi underpass Kentungan yang cukup gelap. Berbagai tindakan yang dikenal sebagai keliti kian meresahkan. Lalu, sebenarnya apa keliti itu? Menanggapi hal itu, kriminolog UGM Yogyakarta Suprapto menyatakan awalnya istilah keliti sebenarnya positif, yakni kegiatan mengisi waktu luang. Namun ketika diadopsi oleh pelajar, istilah keliti justru dimaknai sebagai kegiatan mencari musuh. Pada awalnya, keliti itu bermakna sebagai kegiatan mengisi waktu luang. Dalam bahasa Jawa disebut kelitah-kelitih. Misalnya menjahit, ngisi TTS, baca cerpen, jalan-jalan. Intinya kelitih itu dulunya bermakna positif, mengisi waktu luang secara positif. Tetapi ketika diadopsi oleh remaja pada tahun sekitar 2008-2009 dimaknai sebagai kegiatan mencari musuh karena pada waktu itu ada peraturan dari pemerintah pelajar yang melakukan kegiatan tawuran akan dikembalikan ke orang tua baik dalam bentuk skorsing maupun dalam bentuk dikeluarkan. Istilah keliti ternyata bukanlah hal yang baru. Keliti sempat marak di pemberitaan media pada tahun 2016. Saat itu, tercatat ada 43 kasus kekerasan yang melibatkan remaja. Suprapto mengatakan, aksi keliti ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya kekecewaan di dalam diri pelaku, hingga adanya dorongan dari pihak eksternal yang menghasut, dengan dalih solidaritas. Maraknya fenomena kejahatan jalanan atau kelitih ini membuat Sri Sultan Hamengkubuwono angkat bicara. Sang gubernur meminta agar fenomena kelitih yang mengemuka dalam beberapa waktu terakhir tidak dibesar-besarkan, karena para pelaku kejahatan telah ditangkap. Ia khawatir fenomena ini merupakan tindakan yang sudah direncanakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, yang akan mengusik ketentraman Yogyakarta. Jadi, seperti pernyataan saya kemarin, masalah kritik, kan sudah saya jawab. Itu kan sudah ditangkap pelaku, ya sudah selesai. Ini jangan dibesar-besarkan sama teman-teman. Ya kan? Hari ini masih ada yang wawancara orang lain. Ya kan? Mungkin besok ada lagi. Nah kalau by design, kan malah betul-betul. Sementara itu, anggota DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas menyebut, pemerintah Provinsi Yogyakarta terus melakukan upaya intervensi hukum. Namun di sisi lain, pelaku keliti juga membutuhkan pendampingan lebih lanjut, mengingat para pelaku keliti ini didominasi usia remaja. Ia juga mengingatkan kasus keliti tak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, namun juga melibatkan kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hingga Lembaga Perlindungan Anak. Di sisi lain, Wakapolda Yogyakarta Brigjen Slamet Santoso mengatakan bahwa kriminalitas jalanan yang kerap dilakukan remaja
perlu mendapat perhatian bersama. Ia pun memastikan polisi akan memperkuat pengamanan dan menambah patroli untuk memastikan keamanan pengguna jalan di Yogyakarta. Menurutnya, remaja yang terlibat keliti ini harus mendapat pengawasan lebih dari orang tua dan pihak sekolah. Di awal tahun 2022, kami akan kencangkan itu bahwa tidak boleh ada daerah-daerah atau jalan-jalan di wilayah Jogja yang misalnya gelap. Nah, itu yang mempunyai kemampuan untuk membuat LPG itu bukan polisi, tapi dari dinas terkait. Dalam hal ini dari PU dan Kominfo. Kemudian kita akan gelar menjadi semacam kota yang lengkap dengan CCTV. Nah, itu akan kita kerjasamakan dengan Kominfo dan pemerintahan kota dan kabupaten. Kemudian dari Diknas sendiri dan para orang tua itu kami himbau supaya bisa menangani ini secara komprehensif, tidak hanya dari kepolisian saja. Merespons kasus yang baru-baru ini terjadi dan ramai di media sosial, ia memastikan polisi akan memantau dan mendata lokasi yang dilaporkan oleh penggugah. Namun pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap melaporkan tindak pidana kelitih, meskipun tidak mengetahui plat nomor ataupun ciri pelaku. Pasalnya, laporan langsung dari masyarakat tetap berguna untuk mendata dan memetakan daerah mana saja yang rawan kelitih.